Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, ini apabila datanya discrete ini diberikan 5 data, 10, 20, 30, 40, 50. Kita masukkan dulu, kita ketik. Kalau sudah, kita akan mengganti nama. Klik variable view. Lalu bagian name ini, kita double klik. Tinggal dihapus, beri nama data. Oke, bentar. Sudah. Kita balik lagi ke data view, ini udah ganti nama ya. Nah, sekarang tinggal kita uji normalitasnya. Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Udah ya. Ini diklik. Nah, ini tadi kalau punya kalian masih di luar gini, ini diklik, kita masukkan dependent list. Cara masukkannya, klik panahnya, lalu plot, centang, normality plot with test, continue, lalu OK. Nah, ini nanti akan keluar outputnya. Nah, di output ini kalian perhatikan, di sini sudah ada min-nya atau rata-ratanya 30, mediannya 30, variansnya 250, standar deviasi atau simpangan bakunya 15,811, minimum maksimum range, interquartile range. Nah, sudah ada semua, tidak perlu menghitung manual. Nah, sekarang yang akan kita perhatikan itu adalah hasil uji normalitasnya, ada hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Safirovic. Apabila data minimal 50 atau 50 ke atas, kita bisa melihat Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau datanya kurang dari 50, kita melihat Safirovic. Nah, karena tadi datanya hanya 5, berarti kita lihat dari Safirovic, kita lihat bagian signifikansinya. Di sini pun juga iya ya. Karena datanya 5, kita lihat signifikansi Safirovic. Nah, dari Safirovic tadi, signifikansinya 0,967. Lalu kita masukkan ke sini kriterianya. Kalau pakai SPSS itu seperti ini. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa, maka data berdistribusi normal. Nah, karena nilai signifikansinya tadi adalah 0,967, itu berarti klik di sini 0,967 lebih dari alfa. Alfa tadi dalam soal sudah diberikan 5% atau 0,05. Jadi 0,967 itu lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Karena kalau lebih dari itu berdistribusi normal. Jika kurang dari atau sama dengan, itu nanti tidak berdistribusi normal. Nah, karena tadi 0,967 itu lebih dari 0,05, maka dia berdistribusi normal. Jadi data ini tadi normal ya, sudah hasilnya selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya itu ada variabel dependent dan variabel independent seperti ini. Nah, ini misal variabel independent, variabel bebasnya, perlakuannya. Itu motivasinya dari 12 siswa, ini diteliti 12 siswa dengan motivasi yang berbeda-beda. Apakah mempengaruhi prestasi? Nah, hal yang dipengaruhi tadi itu adalah variabel dependent. Jadi ini prestasi sebagai variabel dependent atau variabel efek, variabel dampak akibat. Motivasi itu variabel independent. Nah, sekarang caranya, kalau datanya seperti ini, ada variabel dependent dan independent, uji normalitasnya bisa klik Analyze, Regression, Linear. Diklik. Lalu, jika punya kalian tadi masih di luar, seperti ini, kita masukkan dependent variabel terikatnya, itu tadi prestasi, lalu independent, variabel bebasnya, itu motivasi belajar. Kita masukkan. Kalau sudah klik save, lalu bagian residual, pastikan bagian residual ini unstandardized-nya checklist. Kalau sudah, lalu continue dan OK. Nah, perhatikan muncul kolom baru dengan nama residual 1, res1. Nah, kalau udah muncul, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, terus One Sample KS. Ini ya. Ini. Terus klik. Kita masukkan tadi kolom yang baru, Unstandardized Residual. Tadi masukkan ke tes variabilis.
Nah, setelah masuk, checklist bagian normal, dicek ya, lalu oke. Nah, muncul hasilnya nih. Bagian NPAR, One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Dilihat pada asim signifikan to tail. Signifikansinya, nah ini 0,200. Nah, kita lihat, kita masukkan ke sini tadi. Jika nilai signifikansinya lebih dari alfa, nah signifikansinya tadi 0,2. Nah, tadi alfanya kan sama di soal, 5% atau 0,05. Nah, 0,2 itu lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal karena lebih besar. Jadi, data ini tadi berdistribusi normal. Atau kalian sebenarnya bisa lihat dari hasil output, ini sebenarnya di sini sudah ada tulisan test distribution is normal. Jadi, distribusi tesnya tadi sudah normal, gitu ya. Ya, sekian. Uji normalitas menggunakan SPSS menggunakan dua cara, yang tadi cuma satu data, ini ada dua variabel pakai cara kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.